Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2021. Kami menyambut dimanapun Anda berada. Saat ini kita disatukan di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah di tahun yang baru ini dengan hati yang sungguh, karena Allah sendiri yang memanggil kita untuk beribadah kepadanya.
public health emergency. The organization's Director General explained. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Calling it an intentional act. They say the blast was linked to a vehicle. 3 people have been injured, but no fatalities have been reported. Several rows of buildings have been damaged. Kebaktian tahun baru 2021 dimulai atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menaungi setiap umat Tuhan yang datang kepadanya dan menyertai ibadah tahun baru hari ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Segala puji dan hormat dan kuasa, puji hormat bagi Yesus, puji dan hormat, puji hormat bagi Dia. Segala puji dan hormat dan kuasa, puji hormat bagi Yesus, puji dan hormat, puji hormat bagi Dia. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kami bergembira dan bersukacita di dalamnya. Hari ini adalah tahun di mana Allah telah memulainya. Kami bersukacita dan bergembira di dalamnya.
Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Besar kasih setiamu, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika kami dapat melalui tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru di 2021 ini. Dan jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, dan itu tidak lepas dari anugerah dan pemeliharaanmu. Di balik setiap kesulitan yang ada, kami tahu Tuhan, ada rencana yang indah yang telah Kau tetapkan bagi kami. Teguhkan iman kami ya Tuhan, dan biarlah kami tiada henti-hentinya melihat kebesaran kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melangkah dengan sukacita yang daripada-Mu saja. Inilah doa kami dan segala puji sembah kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu berjalan begitu cepat sekali. Hari ini adalah tahun baru. Di dalam tahun yang baru ini, perasaanku bercampur aduk antara bahagia dan gelisah. Ada sesuatu kekhawatiran di benak pikiranku. Gimana hari esokku? Apakah akan jauh lebih baik dari hari ini? Ben, Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah selalu memperhatikan hal-hal sekecil apapun. Dan Dia sangat peduli dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Maka taruhlah harapan hanya kepada Allah kita. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah
setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanmu. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ben, kita tidak bisa mengetahui semua yang ada dalam pikiran Allah. Meskipun kelihatannya dia diam, tidak bersuara, tetapi dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Percayalah hanya kepadanya. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya. Haruslah kau menunggu, ya pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanmu. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Mari dengan yakin kita katakan bersama-sama. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Katakan dengan sukacita. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku, pasti Nama saya Josephine.
saya ingin menceritakan tentang berkat Tuhan dalam kehidupan dan studi saya. Saya menyelesaikan SMA di tengah pandemik. Tentu, kita tidak merayakan kelulusan secara mewah, tetapi kita hanya merayakannya secara online dan sederhana. Setelah itu, saya mendaftar di Universitas Tarumanegara di Jakarta dan mengambil jurusan akuntansi dan jurusan bahasa Mandarin. Seharusnya pada bulan Agustus 2020, saya itu sudah berada di Jakarta untuk memasuki semester yang baru. Tapi karena pandemik, kuliah terpaksa dijalankan secara online. Dan aku pun terpaksa untuk mengikuti kuliah di Surabaya. Pada awal memasuki perkuliahan, aku tuh merasa stres, sulit, dan aku merasa putus asa banget. Karena saya merasa kuliah di 2 jurusan ini memerlukan waktu yang sangat banyak dan tentunya sangat padat. Di kuliah malam, di mana para mahasiswa itu sudah kebanyakan bekerja, merupakan suatu hal yang baru dan tentu butuh adaptasi untuk aku. Tetapi saya diingatkan, di tengah pandemik ini, Tuhan selalu menyediakan apa yang saya perlukan. Dan tentu, saya sangat berterima kasih karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan saya belajar bahwa Tuhan memakai waktu ini untuk mempersiapkan saya. Selama saya belajar di Surabaya ini, saya dipersiapkan mentalnya. Dan juga Tuhan melatih saya untuk membagi waktu dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena tanpa pertolongannya, saya tidak mungkin bisa menjalankan 1 semester ini. Sungguh, saya berharap bahwa pandemik ini segera berakhir, agar kita semua bisa beraktivitas dengan normal kembali. Sungguh tidak pernah terlintas dalam pikiran kami bahwa rencana yang telah kami susun sedemikian rupa akan berubah total. Tidak sekalipun kami menduga bahwa hari pernikahan kami akhirnya jadi jauh berbeda dari yang kami harapkan. Tetapi puji Tuhan, karena anugerahnya cukup bagi kami dan keluarga kami. Di tengah masa pandemi yang menakutkan dan membingungkan ini, kami tetap dapat melaksanakan pernikahan kudus. Dan di tahun 2020 yang telah berlalu itu, kami belajar begitu banyak hal. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya bagikan saat ini. Yang pertama, bahwa Tuhan selalu berdaulat penuh. Dan kita sebagai umatnya harus belajar untuk tunduk pada kehendak-Nya. Karena kita hanya dapat berencana, tapi pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Bukankah tahun 2020 yang telah lewat ini adalah bukti nyata dari hal ini. Dan yang kedua, hikmat Tuhan itu demikian sempurna, maka rencananya juga ada yang terbaik. Dan poin ini sangat penting buat kami sekeluarga secara pribadi. Karena tidak cukup kami hanya belajar tunduk pada Tuhan, karena Dia yang berkuasa, karena Dia yang megang kendali. Tetapi sungguhnya hikmatnya lebih tinggi daripada apa yang kami mengerti, daripada hikmat kami. Sehingga kami percaya rencananya juga ada yang terbaik bagi kami. Yang terakhir, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan umat-Nya. Di masa yang penuh kekecewaan, ketakutan, kebimbangan, kasih Tuhan tetap nyata, menyertai, menyentuh kami sekeluarga. Dan Tuhan itu yang selalu memberi kekuatan, keteguhan kepada kami sekeluarga, sehingga kami selalu sanggup untuk melewati setiap persiapan yang ada. Saudaraku, apapun yang sedang saudara alami saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan sungguh mengasihi saudara sekalian dan tidak akan pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Hai, saya Lisa, pemilik Joyce Boutique di Pasar Atom. Saya ingin bersaksi tentang berkat Tuhan yang saya alami di masa pandemik ini. Sejak terjadinya pandemik COVID-19 pada sekitar bulan Maret 2020, bisnis saya bisa dibilang mandek. Penjualan hampir tidak ada sama sekali. Ketakutan dan kekhawatiran di awal pandemi membuat orang-orang tidak berani dan tidak boleh beraktivitas normal. Bahkan, toko saya sempat tutup karena sama sekali tidak ada penjualan. Dan saya harus mengambil keputusan untuk menghemat biaya. Saya terpaksa harus merumahkan para karyawan. Tidak ada jalan lain, walaupun saya merasa kasihan. Namun syukur pada Tuhan, toko saya bisa buka kembali pada pertengahan bulan Juni. Dan kondisi berangsur-angsur membaik. Mulai ada penjualan, walaupun masih sangat sedikit.
Karena masih banyak waktu senggang, saya mulai berpikir apa yang bisa saya kerjakan pada waktu luang di masa work from home ini. Tidak lupa, saya juga berdoa pada Tuhan agar pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Dan minta petunjuk dari Tuhan, apa yang harus saya kerjakan di masa-masa sekarang ini. Kebetulan, saya punya hobi suka berada di dapur. Saat pikiran stres, hiburan saya justru ada di dapur. Dan Tuhan ternyata memberi saya peluang melalui hobi ini. Dari iseng-iseng membuat roti dan memotretnya, ternyata ada beberapa teman yang tertarik untuk order. Dengan berjalannya waktu, sekarang yang memesan roti buatan saya sudah melampaui lingkungan teman. Dari mulut ke mulut, bahkan orderan roti sudah ada yang datang dari luar kota. Rupanya ini jawaban Tuhan buat saya. Tuhan itu luar biasa baik buat kita semua. Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik semua kejadian. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa dan minta tuntunannya. Di balik bencana pandemi ini, saya mendapat berkat yang luar biasa. Saya jadi punya banyak waktu berkualitas dengan keluarga, dan saya bisa meluangkan waktu untuk memperdalam pengetahuan tentang baking roti. Dari hasil belajar itu, saya bisa membuat roti yang enak dan layak jual. Bahkan, saya bisa memperoleh penghasilan dari hobi baru ini. Tapi yang terutama, saya jadi bisa menghargai setiap waktu yang diberikan Tuhan. Dan hal itu mengingatkan saya bahwa kita semua sungguh tidak berdaya di hadapan Tuhan. Beberapa berita dari teman yang kehilangan anggota keluarga akibat COVID membuktikan hal itu. Jadi, kita semua harus memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan baik. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu, sehingga kita bisa hidup dengan normal lagi dengan pemahaman yang lebih baik tentang betapa berharganya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi, jika pandemi ini usai, marilah kita dengan semangat yang baru menjalani hidup dengan lebih berarti dan melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Look at the world, everything all around us. Look at the world and marvel every day. Look at the world, so many joys and wonders, so many miracles along our way. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All these come of thee. Look at the earth, bringing forth fruit and flower. Look at the sky, the sunshine and the rain. Look at the hills, look at the trees and mountains, valley and flowing river, field and plain. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All these come of thee. Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winter's cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fold. Praise to thee, O Lord, for all creation.
Kemudianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ingatlah akan kasih Tuhan dan karyanya yang sempurna untuk menebus dosa dan menjadikan kehidupan manusia berarti. Mari saudara, kita datang kepadanya karena hanya Dia, janjinya yang dapat kita andalkan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saudara, kita bersyukur akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan rencananya dalam setiap kehidupan manusia. Bersyukurlah akan karya Tuhan. Kelahiran, kematian, kebangkitannya yang memberikan kita pengharapan. Dan jaminan yang kekal bagi kita. Bersyukurlah saudara untuk tahun yang baru ini. Apa yang sudah saudara tekati, resolusi 2020 yang kita buat, biarlah kita dapat jalankan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita serahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara kita membuka suara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami tahu ya Tuhan, bahwa di depan kami banyak hal yang tidak menentu, banyak hal yang tidak pasti. Tapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang pasti, janji-Mu adalah yang ajaib. Dan semuanya ini yang dapat kami andalkan. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, sungguh-sungguh kami bukan melakukannya bersama hanya dengan sendirian. Tetapi melakukan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami. Dan sungguh-sungguh biarlah hidup ini senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Katakan saudara, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat tahun baru kami ucapkan. 亲爱的主内弟兄姐妹们，早安！恭喜大家进入2021年。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 在没有听到之前，我们一起来祷告。 Tuhan di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. 天上的主，我们把这个传道信息交在你的手中。 Bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang telah menuntun kami masuk di tahun 2021 ini. 感谢你的恩典带领我们进入2021年。 Menyertai setiap kami dimanapun kami berada, firman menjadi pegangan kami. 无论我们在何方何处，你与我们同在，你的话语成为我们脚前的灯。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名，我们祈求祷告。 Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 hingga ayat 20. 今天呢，我们读经是在希伯来书第6章13到20节。 Demikian bunyi firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lama. Silakan Mandarin baca ayat 19 dan 20. 中文的我念第6章的19跟20节。我们有这指望，就如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。 做先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。 Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menyimpan firman dan melakukan dalam kehidupannya. 亲爱的弟兄姐妹们，我们读经到此，我们每一个人读神的话语，把它施行出来的人是有福的。 Ketika kita bisa masuk tahun 2021 ini sebagai anugerah dan belas kasihan Tuhan semata-mata. 我们能够进入2021年，都是完全上帝的恩典、上帝的怜悯， Bukan kelebihan dan juga kekuatan kita 不 semua 是因为 ini. 我们有什么样的长处，我们有什么样的本事。 Tetapi kita tahu bahwa setiap tahun ya secara real, artinya kita harus realita, musibah, banjir, pembunuhan, sakit penyakit itu masih menghantui kita. 因为每一年我们还会面对许许多多残酷的现实，有谋杀案，有疾病，有失败，有疼痛，有患难等等。 Memang kita setiap orang berharap supaya tahun ini akan lebih baik buat kita. 是的，我们每个人有盼望，新的一年会更好。 Tetapi di dalam firman Tuhan sebetulnya mengajarkan kepada kita, khususnya Yesus mengatakan di dalam dunia ini kamu akan menderita, tetapi di dalam aku kamu ada damai. 但是圣经里面，主耶稣基督告诉我们，在世上你们有苦难，在我里面你们有平安。 Artinya kita tidak mungkin terlepas segala kesulitan, penderitaan, sakit penyakit dan kematian. 意思说，我们不可能从这些疾病困难里面解脱出来。 Tapi yang paling penting adalah kita menaruh pengharapan kita
pada Tuhan Yesus 但是 Kristus. 最重要的，我们的盼望在主耶稣基督里面。 Hari ini kita akan belajar di surat Ibrani yang menghadirkan sosok Tuhan Yesus Kristus sebagai penggenap rencana Allah. 那么今天我们学习在希伯来书里面呢，他描述耶稣基督成就了上帝奇妙的救恩。 Dia adalah imam yang agung, juru selamat umat manusia. 他也是大祭司，人类的救世主。 Dan dia adalah satu-satunya pengharapan kita. 他也是独一的，我们所能够 Percaya atau 指望 tidak, 的。 kita akan melihat kenyataannya seperti itu. 我们每个人都如此相信。 Saudara, yang pertama kita akan belajar bahwa Kristus harus menjadi dasar pengharapan kita. 那么第一点呢，我们要知道，基督耶稣是我们盼望的根据。 Ia adalah sauh jiwa yang kuat bagi kita yang berharap kepadanya. 他是我们灵魂的锚，是坚固牢靠的。 Nah, karena itu saudara ayatnya berkata demikian. 因为在 Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. 因为在19节告诉我们，我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠。 Jadi pengharapan itu sebagai sauh saudara. 我们的指望就是那个锚， Atau jangkar. 就是这个船上用的那个 Jadi 锚。 perahu itu ya kapal begitu ya. Kalau berlayar kemanapun juga dia harus ada persiapan sauhnya saudara. 如果一艘船它要出海，它一定要带着这个锚。 Ketika dia melawan badai ombak dan ketika dia berlabuh di satu tempat supaya dia tetap berhenti di situ harus ada sauh yang kuat berlabuh di situ. 遇到风浪的时候也好，或者他想停在一个地方，他要有这个锚把它放下来。 Di sini dikatakan bahwa pengharapan kita itu bagaikan sauh yang bisa menenangkan jiwa kita. 在这里说，我们的指望就是灵魂的锚，它能够使我们的心灵安静。 Tetapi sauh itu yang dimaksudkan adalah supaya kita bisa memberikan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 这个锚呢，就是我们的盼望在主耶稣基督里面。 Nah, kita harus yakin dan pasti bahwa Kristus itu menjadi dasar pengharapan kita. 我们应该深信主耶稣基督就是我们所信靠的、依靠的。 Hal ini sudah dijanjikan oleh firman Tuhan. 这就是神的话里面所应许我们 Nah, 的。 di situ dikatakan yang pertama Allah menjamin janjinya dengan mengikat dirinya dengan sumpah. 这里就13节就说到上帝呢，指着启示，为了他保证他所应许的。 Sumpah itu menjadi suatu pengokohan, saudara. 这个启示呢，就是为了他所应许的得到成就。 Jadi sumpah itu ditambahkan untuk menyatakan kepastian keputusan Allah. 就是上帝所承诺的、所应许的，借着他的启示更加得到坚固。 Ketetapan kehendaknya dan kebenaran janjinya. 他所应许的一切，他的真理不能够改变，是因。 Jadi Allah tidak mungkin bisa salah di dalam janjinya supaya diyakinkan melalui sumpah itu. 上帝所应许的不会有错，更何况加上他所起的事。 Dan Allah meyakinkan janjinya juga dengan tidak berdusta. 那么上帝也不会说谎。 Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta di ayat 18. 就18节里有告诉我们，借着两件不更改的事，上帝绝不能说谎。 Jadi ada dua kenyataan yang tidak berubah-berubah, berarti dua kenyataan yang tetap, yakni janji Allah dan sumpah Allah. 有两件事实是不能够更改、不能够受到改变的，就是上帝的承诺跟上帝的启示。 Itu menjadi landasan pengharapan jiwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. 就是成为我们生命在主耶稣基督里面的信靠。 Saudara, di masa pandemi ini apakah yang kita harapkan? 弟兄姐妹们，在这疫情当中，我们指望的什么呢？ Siapakah yang menjadi sandaran kita? 什么人成为我们所依靠的呢？ Saudara, kalau kita mau mengamati ya keadaan masa pandemi itu ya kebanyakan orang jadi chaos kacau, saudara. 如果我们看这个疫情当中，有很多人他们非常失败。 Ada yang panik, ada yang bingung, ada yang ikut-ikutan atau pasrah. 有些人彷徨，他们有些人失迷，有些人不知道该怎么办，非常的失望、绝望。 Maksudnya apa saja deh yang bisa menolong saya. 就说他就随随便便，只要能够帮助他的就好。 Yang penting aku bisa berhasil. 只要我能够成功， Aku bisa terlepas dari penderitaan, kesusahan atau sakit penyakit. 能够从这个疾病、这个困难里面能够度过去，他就随随便便的。 Saudara, kita jangan
begitu gampang cepat percaya tentang berita yang simpang siur atau rumor-rumor. 亲爱的弟兄姐妹们，我们不要随随便便的容易相信外面的那些消息。 Kalau atau percaya pada ramalan, ya bagaimana nasib saya, hidup saya di tahun 2021 ini. 那些分身或者有些那个算命的、八卦的等等，我们不要随便相信他们。 Kata orang kalau tahun kerbau ini, tahun 2021 akan lebih baik, damai dan keberuntungan. 或者有人说这个2021年牛年呢，可能是更好、更稳定等等。 Oh, saudara, jangan sampai kita itu simpang siur percayanya, saudara. 亲爱的弟兄姐妹们，我们的心不要怀疑这个、怀疑那样，飘渺不定。 Kita harus menenangkan diri kita 我们要安定一下我们的心， dan meletakkan sauh kita pada Tuhan Yesus 把我们的 Kristus. 指望的锚放在主耶稣基督里面。 Saudara, terjemahan lain oleh Selabir ini, pengharapan itu sama seperti sauh yang aman dan teguh bagi jiwa kita. 这个就是中文翻译里面有就是这样，这个指望如同灵魂的锚，又坚固又牢靠， Menembus sampai ke sebelah dalam tabir. 且通过幔内。 Hidup kita itu bagai kapal juga, saudara, berlayar ke sana ke sini. 其实我们的生活呢，有像船一样，从这个地方开到另外一个地 Artinya 方。 kita juga bisa menghadapi badai dan ombak dalam perjalanan hidup kita. 就是在我们生活里面也会面对许多的狂风暴雨， Tetapi sesekali kita juga harus melabuhkan sauh kita. 但是偶尔我们也应该把船停下来，把锚换下来， Supaya kapal itu tidak hanyut, harus ada sauhnya, saudara. 不被飘走。我们船一定带上这个锚， Supaya tidak hilang dan sesat, begitu saudara, harus ada sauh yang kuat. 让我们这个船没有被风所带走。那么我们要有一个坚固的 Tapi 锚。 permisi, siapakah yang menjadi sauh yang kuat di dalam kehidupan saudara? 那么请问，在你的生活里面，这个锚谁是你祷 Siapa 告 yang 的锚呢？ siapakah yang menjadi sandaran pengharapan jiwa 是 Anda 谁或者是什么东西成为你生命里面的 di 指望呢？ masa-masa sulit, di masa pandemi seperti ini? 在这困难的这个疫情当中， Tuhan ingin menyadarkan bahwa hanya Dia satu-satunya yang menjadi sandar kita yang kokoh. 上帝要提醒我们，唯独在他里面才是真正我们所能够依靠的、坚固的。 Saudara, saya masih ingat sebuah lagu, atau saudara juga mungkin tahu lagu Batu Karang yang Kokoh. 我记得一首诗歌，可能大家也记得这个坚固的磐石， Tiada landasan lain hanya pada darah Kristus. 没有别的依靠，没有别的根基，只有耶稣基督。 Tiada landasan lain hanya pada darah Kristus. Tiada harapan lain hanya sandar pada Kristus. Pada Kristus batu karang ku berdiri teguh tegak. Landasan lain hancur luluh. Kenapa landasan lain itu hancur luluh, saudara? 为什么别的根基呢会破坏掉呢？ Apa yang dimaksudkan landasan yang lain? 别的根基是什么呢？ Barangkali manusia itu bersandar pada kekuatannya, 有些人是依靠他的力量、 kekayaannya, 他的 pengetahuannya, 财富、他的 kehebatannya, 知识， bahkan 或者别的 teknologi. 可能科技。 Kita berpikir bahwa alat-alat materi-materi ini menjadi landasan kita yang kuat. 我们以为这些物质、这些工具成为我们这个坚固的根基， Ternyata ini adalah landasan yang rapuh yang mengecewakan kita. 但是很可惜，这些都是暂时的，都是会破坏的，让我们灰心失望。 Perjanjian bisnis bisa meleset. 所以人的这个生意上的合同会失败， Perjanjian nikah juga bisa mengecewakan. 婚姻上的这个门市也会失败。 Tetapi janji Allah tidak pernah akan salah dan berdusta buat kita. 但是上帝的门市他不会说谎，也不会骗我们。 Sebab Allah telah mengikatkan dirinya di dalam janji itu dengan sumpah dan dia tidak akan berdusta. 因为上帝已经指着自己起誓，他不会说谎。 Lalu kenapa saudara dan saya tidak mau melabuhkan sauh kita pada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapan kita? 那么为什么你跟我不愿意把我们灵魂的锚放在主耶稣基督里面呢？ Saudara, bukankah kita melihat belakangan ini ketika masa pandemi menyerang semua orang, banyak orang menjadi susah dan banyak perusahaan yang bangkrut. 岂不是我们都知道在这个疫情当中有许多大企业他们都面临的破产。
Ada beberapa perusahaan raksasa dikatakan bangkrut. 有很多大公司、大企业，他们真正的破产了。 Ya, termasuk hotel-hotel atau mall banyak yang juga tutup, saudara. 很多酒店、宾馆那些大型的超市都要 Travel, airlines. 那些旅行社或者航空公司等等。 Restoran, pabrik, toko-toko retail dan sebagainya. 那些酒店啊，那些大的商场啊等等。 Tidak sedikit saudara orang-orang kaya yang disebut konglomerat itu hidupnya menjadi melarat, saudara. 也有些以前非常有钱人，现在他们却非常的辛苦。 Bagaimana dengan gereja? Apakah ada yang bangkrut dan tutup? 请问教会怎么样？教会也有关闭的吗？是倒闭？ Bukankah saudara melihat di gereja-gereja Eropa itu banyak yang ditutup? 岂不是我们看到在欧洲很多教会都关闭了、 Ya 倒 pasti 闭了？ ada gereja yang bangkrut, bagi gereja yang ditutup. 是的，真的也有教会呢，他们倒闭。 Tergantung bagaimana kita bergereja. 就看我们要如此的来教会。 Apakah Kristus itu menjadi batu karang buat kita? 在教会里面，是否我们基督成为我们的根基呢？ Demikian juga umat-umat yang di dalam gereja. 在教会里面的信徒，他们是怎么生活？ Apakah dia melabuhkan saunya pada Kristus Yesus? 是否他们把他们这个灵魂的锚放在主耶稣基督里面呢？ Kiranya Tuhan menolong kita. 愿上帝帮助我们， Supaya kita tahu bagaimana menapaki tahun 2021 ini. 让我们知道怎样走过这个2021年， Supaya kita menenangkan jiwa kita di 让我 hadapannya. 们在主里面能够安定我们的心。 Biarlah kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. 唯独在主耶稣基督里面，我们灵魂得到坚固。 Saudara, yang kedua kita akan pelajari adalah Kristus sebagai perintis jalan baru. 第二点，我们所要学习的就是耶稣作为先锋， Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. 就是耶稣基督已经进入了成为我们的先锋。 Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. 就是他照着麦基洗德的等次，成为永远的大祭司。 Kristus telah masuk menjadi perintis kita, saudara. Artinya Kristus telah membuka jalan baru buat kita. 就是基督已经进入幔内，就是说为我们开了这条道路。 Menurut peraturan Melkisedek bahwa dia adalah imam yang kekal, imam yang satu kali selama-lamanya. 照着麦基洗德的等次，他就是成为一个大祭司，永永远远的大祭司。 Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa ruang Maha Kudus itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga kecuali imam besar, itu pun setahun sekali dan sangat terbatas. 亲爱的弟兄姐妹们，我们知道那个至圣所呢，只有1年1次的大祭司才可以进去。 Karena ruang Maha Kudus itu tempat kehadiran Allah dan tidak semua orang atau semua orang boleh berhadapan dengan Allah. 因为至圣所是上帝出现的一个表现，平常的人不可以进去。 Dan imam besar yang masuk itu belum tentu bisa keluar lagi. 那些所谓进到里面的大祭司，也不一定能够出得来， Maksudnya apakah dia bisa keluar dengan hidup belum tentu. 就是不一定他能够活生生的走出来。 Tetapi di dalam catatan ini dikatakan bahwa Kristus telah merintis jalan masuk ke ruang Maha Kudus. 但是这里的经节刚才告诉我们，主耶稣基督他以大祭司的身份已经进到里面去。 Artinya dia telah menyelesaikan, menggenapkan perjalanan, merintis jalan baru buat kita. 就是说，他已经成就了、完成了为我们开了这条往至圣所的地方道路。 Jadi di situ dikatakan telah tembus tabir, artinya tembus pandang, ya, kelihatan dengan jelas bahwa Kristus Imam Agung berada di tempat yang mulia. 就是这里说到进入幔内，就是让我们看到主耶稣基督成为大祭司，他在荣耀的位置上。 Bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga di sana. 他坐在天父上帝的右边， Di tempat yang begitu agung, begitu mulia. 是一个非常荣耀尊贵的地方。 Setiap orang yang bersandar dan juga percaya di dalam namanya 每一个人依靠他、相信他的人， akan memiliki warisan bahkan kehidupan yang mulia bersama dengan Kristus di sana. 我们能够看到跟基督里面所得到的一些丰盛。 Saudara, itulah yang menjadi perenungan kita di tahun 2021 ini. 亲爱的弟兄姐妹们，这就是2021年我们所能够真正的所思想的、所得到的。 Bahwa kita harus memfokuskan diri kita pada jalan yang baru, hidup yang baru di 就 sana. 是我们要集中好我们的精神放在这条又新又活的道路里面。 Kenapa kita harus bersusah-susah untuk
memikirkan perjalanan hidup yang lalu-lalu? 何必我们想以前已经走过的道路呢？ Bagaimanapun juga Tuhan sudah menuntun kita masuk di tahun 2021. 上帝已经带领我们进入2021年， Kita harus belajar melupakan apa yang di belakang kita. 我们要学习忘掉过去的， Sama seperti yang Paulus katakan di Filipi pasal 3 ayat 13. 就像保罗在腓立比书3章13节这么说。 Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 就是我忘掉过去，努力面前的。 Saudara, semua orang punya masa lalu. 亲爱的弟兄姐妹们，每一个人都有过 Ada 去， yang berhasil, ada yang gagal, ada suka, ada duka. 有成功，有失败，有喜乐哀怒。 Apapun yang menjadi latar belakang kita, janganlah kita menoleh ke belakang, ke kiri lagi, tetapi arahkanlah kita pada Kristus yang telah merintis jalan baru itu. 无论任何事情，无论是什么事情发生在以前，就让它过去。我们要把我们的眼光放在未来，耶稣基督为我们开了这 Marilah 条道路。 kita hidup di dalam penuh dengan pengharapan di tahun 2021 ini bersama dengan Kristus. 在这2021年，充满了在主耶稣基督里面的盼望。 Tidak ada yang kebetulan kalau kita masih diberikan anugerah untuk hidup seperti sekarang ini. 我们现在还能够生活，不是偶然的。 Marilah kita menghidupinya dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dan juga segala karunia keberadaan kita dengan sebaik-baiknya. 让我们用上帝所给我们的一点恩赐才干，我们要好好的生活。 Pilihlah yang esensial, jangan hal-hal yang tidak esensial di masa-masa pandemik seperti 在这 ini. 疫情当中，我们要选那一些非常基本重要的， Seperti entertainment atau shopping 所谓的 atau makan-makan di 娱乐、 restoran. 大吃大喝、购物。 Coba saudara lihat orang-orang lihat gambar nonton 我们看有 bioskop 些人 dalam 还在 keadaan pandemi ini. 在这疫情当中，他们看电影， Apakah itu momen yang tepat? 是否这个时候是应该做那些事情的？ Maksudnya resikonya itu lebih tinggi, 就 saudara. 说他这个很大的风险 Esensi kepentingannya tidak terlalu. 他们这个重要性呢不是非常的迫切 Shopping, makan. 所谓的这个购物等等， Dan itu pun juga bukan hal-hal yang terlalu esensial. 那也不是非常重要基本的 Masa-masa pandemik ini loh maksudnya ya. 就是说在这个疫情当中，这个时候， Marilah kita menggunakan waktu yang lebih berharga, yang lebih valuable, yang bernilai. 让我们很好的利用这个时间，更有价值的事情。 Justru kita sekarang ini banyak waktu, marilah kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. 我们应该好好利用我们的时间，这个时候有更多的时间。 Nah, kami juga senang melihat ada orang yang mau berkarya, membaca, menulis begitu ya. 我们非常的开心看到有些人，他们利用这个时间呢来工作、来写作等等。 Ada orang yang mau mendoakan, peduli dan ya memberikan sembako. 有些人带祷告、关怀或者买这个日用品呢帮助别人。 Ya, bersyukur kepada Tuhan ya di masa-masa susah pandemik ini ada beberapa jemaat kita yang mau mendoakan orang, mau peduli bahkan menyediakan sembako untuk sesama dan jemaat kita yang susah. 非常的感恩，在我们教会有一些会友呢，他们在这个疫情当中呢，他们出钱出力买了一些日用品，帮助我们教会会友里面那些缺乏的人。 Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang valuable, yang sangat berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan? 亲爱的弟兄姐妹们，这是非常重要，就有价值的，能够成为别人的祝 Nah, 福。 saudara, kita juga harus bisa memperbaiki relasi kita. 我们应该也学习来恢复我们的 Jangan 关 tahun 系。 2021 dikatakan tahun baru, tapi kehidupan kita penuh dengan penat dan kebencian dan juga relasi yang tidak baik satu sama lain. 所谓的2021年，不要说这个新的年，但是我们心里还是充满了许多苦 Kita harus 毒过去的 membuang 埋 segala 怨。 kebencian, dendam dan juga permusuhan dan kita harus memperbaiki relasi kita dengan sesama kita. 我们把一切的苦毒、仇恨、心里的不满，把这一些完全的除掉。我们 Baikkan 要 dengan suamimu, baikkan dengan istrimu, anak dan keluarga dan sanak famili. 我们要重建我们的关系，无论是跟夫妻啊、父子啊、跟亲人啊等等， Mertua, teman dan rekan-rekan yang lain, perbaikilah relasi kamu. 跟公公婆婆啊、跟别人朋友们 Dan 也 yang 是一 lebih 样。 penting adalah relasi kita dengan Tuhan. 更重要的是我们跟上帝之间的关系。 Mungkin karena masa pandemi ini ibadah kita, pelayanan kita
doa kita, baca firman, dan saat teduh mungkin sudah tidak teratur. Mari kita memperbaiki semuanya itu. 可能因为这个疫情，我们跟上帝之间的关系，我们祷告啊、读经啊，我们敬拜了，我们乱七八糟。这个时候应该我们去修改。 Dan bukan rahasia lagi, di dalam kehidupan kita juga setiap saat harus siap menghadap Allah, ready to face God. 其实我们每一个人在我们生活里面呢，生命里面，我们应该预备好自己来朝见上帝。 Kita tidak tahu kapan dan di mana. 我们不知道什么时候在哪里。 Biarlah Tuhan menolong kita untuk memahami dan mengerti akan firman-Nya. 让上帝帮助我们，让我们能够明白他的话语。 Kita memperbaiki relasi kita dan juga memiliki satu kehidupan yang benar-benar siap menghadap Tuhan. 让我们重建跟上帝里面的良好的关系，让我们能够预备我们好，随时被上帝所朝见。 Marilah kita menempuh perjalanan hidup kita 2021 bersama dengan Tuhan. 让我们 走过这个2021年与上帝同行。 Ketika kita ada kesusahan, ada pergumulan, jangan cepat putus asa. 当我们有困难、有苦难的时候，我们不要太过于失望。 Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. 在这个箴言24章第10节里面说：“你们在患难的之日若胆怯，你的力量就微小。” Kita harus bangkit, kita harus breakthrough, kita harus semangat. 我们要起来，我们要复兴，我们要心里充满了勇气。 Sama seperti Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. 就像保罗所说的，虽然呢，我们这个身体越来越衰退，但是我们 不惧怕，因为我们的灵命越来越刚强。 Saudara, kita jangan memperhatikan membangun fisik dan mental kita saja, tetapi kerohanian itu juga sangat penting. 弟兄姐妹们，我们不是单单只是照顾好我们这个肉体的身体以及我们的思想，但是我们属灵生命也非常重要。 Bagaimana kita meneruskan perjalanan 2021 ini? Marilah kita memperbaiki kehidupan ibadah kita. 我们怎样来走过这个2021年呢？让我们跟上帝之间的敬拜的关系把它搞好。 Marilah kita memperbaiki saat teduh baca firman dan doa di hadapan 我们 Tuhan. 在上帝面前怎样读经祷告，这个关系要做好。 Jika ada kesulitan, kita dapat melewatinya dengan baik di hadapannya. 如果有困难的话，我们就与上帝可以一同面对这样的困难。 Saudara, sebagai implikasi di tahun 2021 itu, marilah kita saling mendoakan dan mulailah lembaran baru. 在这个2021年呢，我们真正的属灵生命的意义，就是我们能够彼此关怀，我彼此带导，我们开始新的一页。 Biarlah kita tetap di dalam lindungan Tuhan satu sama lain. 让我们在上帝的保守里面。 Jadikanlah tahun 2021 itu sebagai tahun pemulihan. 让这个2021年呢，成为我们能够和好的一年， Menjadi tahun pembaharuan. 能够成为一个复兴的一年， Menjadi tahun pertumbuhan. 能够成为成长的一年， Menjadi tahun kemenangan buat 成为我 kita. 们得胜的一年。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita. 愿上帝祝福他的话语来帮助 Supaya 我们， kita mengalami pertolongan Tuhan yang tepat. Karena dia adalah pengharapan kita satu-satunya. 让我们能够真正的经历上帝的帮助，因为只有他能够真正的帮助我们。 Nah, saudara, sebagai penutup ada satu ayat mungkin kita bisa baca bersama, Mazmur 31 ayat 25. 亲爱的弟兄姐妹们，作为一个最后的这个结论呢，我跟大家一起来念诗篇31篇的24节。 Di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 诗篇31篇24节，凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。 Kiranya firman ini menjadi pegangan kita. 愿这一节成为我们所得到的。 Tuhan memberkati. 上帝祝福大家。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemberitaan firman hari ini dan kebaktian hari ini. 主耶稣啊，我们非常的感恩今天你的话语告诉我们，以及我们一起来敬拜你。 Kami ingin melabuhkan sauh kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar pengharapan kami. 主啊，我们的指望，我们灵魂的锚是在你里面。 Meskipun kami ada kekhawatiran juga ketakutan dalam perjalanan 2021 ini. 虽然在这个2021年，我们会有惧怕，我们会有担心。
sebab kami tidak tahu apa yang terjadi. 因为我们真的不知道会发生什么事 Tapi 情。 biarlah kami percaya pada janji Allah 但是呢，我们相信上帝你所承诺的 yang，sudah diikrarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 就在主耶稣基督里面已经向我们显现。 Berkati firman-Mu, berkati setiap kami, dan berkati gereja-Mu. 求主你祝福你的话语，也祝福我们每一个人，祝福你的教 Di 会。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS dan transfer ke rekening gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memuatkan kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksikan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita masuk dalam doa. Inilah kami Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah krisis yang ada. Pakai tangan, mulut, dan kaki kami. Bahkan hidup kami untuk mengerjakan hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Berkati persembahan kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan, aku mau terus belajar untuk selalu taat dan bergantung kepadamu. Mari, bersukacitalah, bangkitlah, yakinlah kalau Allah adalah satu-satunya pengharapan dan batu karang yang kokoh yang dapat meneguhkan kita. Tuhan, dalam situasi sesulit apapun dalam hidupku, aku mau hidup hanya bersandar padamu.
Meski aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun ini, tetapi aku mau beriman dan mengandalkan-Mu, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan damai sejahtera, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Doa teduh kebaktian selesai. Selamat Tahun Baru. Kami mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Pacar mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya tahun yang baru ini Tuhan selalu menyatakan kasih karunia-Nya, pengharapannya, dan penyertaannya kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kami mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Kota Satelit mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya memasuki tahun yang baru ini, Tuhan di dalam kasih karunia-Nya mencurahkan pengharapan dan penyertaan di sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Galaksi mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya tahun yang baru ini, Tuhan selalu menyatakan anugerah-Nya, pengharapannya, dan penyertaannya kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kami para majelis dan para hamba Tuhan GKA Gloria Samudra mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya di tahun yang baru ini Tuhan Yesus menyatakan kasih, kemurahan, anugerah, dan pertolongan-Nya bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kami mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Nirwana Eksekutif mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya tahun yang baru ini Tuhan selalu menyatakan kasih karunia-Nya, pengharapannya, dan penyertaannya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.